Halo guys, selamat pagi. Jangan lupa ngopi ya. Oke, ini FOMC week ini guys. Jadi kita akan melihat beberapa pair untuk kita analisa minggu ini. Dan minggu ini kita udah bisa kurangin trade ya. Ini karena FOMC nanti di hari Kamis pagi. Dan langsung saja kalau kita lihat ya, pair kesayangan kita ini gold. Kalau dilihat di higher time frame terutama ini di H4 ya, ini lagi sideways panjang dia. Ini sideways panjang dari tanggal 9 September ya, dia belum ada gerak apa-apa. Dan kita lihat daily candle nya dulu. Daily candle juga ya, dia lagi masih bikin base nya ya, antara dia mau lanjut naik atau dia retest dulu gitu ya. Ini kalau dia keluar dari zona konsol ini yang H4 tadi, ini tinggal diikutin aja, mungkin dia akan retest ke bawah ya, antara begini, atau dia kembali ke atas ya. Ini menurut gua karena udah ada indikasi penurunan suku bunga, jadi ya akan ada pelemahan, tetapi mungkin akan ada liquidity grab dulu ke bawah sebelum dia bikin ATH baru guys ya. Jadi ini untuk gambaran besarnya secara weekly gitu ya. Gua sih bakal melihat akan ada liquidity grab ya ke atas dulu nih, misalnya kayak gini gitu, dia begini and then dia baru ke atas iya gitu. Nanti ini lebih possible menurut gua, pergerakannya. Jadi dia bikin liquidity grab dulu supaya retail tradernya masuk, and then dia baru banting harga retest, and then beberapa hari ke depannya setelah FOMC baru dinaikin lagi. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi sampai nanti FOMC. Nanti kita akan ada analisa lagi guys ya. Jadi sementara untuk gold itu aja. Kalau yang masih mau trade sebelum FOMC ya bisa dipantau aja di lower time frame, ini baru bagus nih ya. Bagi yang ambil tadi pagi ini juga bagus, tadi aku lihat cuma nggak pincet ya. Ini lumayan untuk udah 100 pip. Jadi itu aja guys, perlu dilihat juga ya. Ini weekly candle-nya udah close sangat bullish masih, dan dia udah retest. Jadi ini kemungkinan dia bikin ATH baru sih. Jadi bikin ATH baru dia, kalaupun dia balik arah ya itu dia harus bikin ATH baru kalau udah kondisi candle kayak gini. Mostly ya. Ini prosesnya seperti itu. Ya, thank you guys untuk yang gold, dan kita lihat seperti apa Bitcoin ya. Ini Bitcoin ini masih dia udah uptrendnya ya, base nya udah kebentuk di bawah ya, dan dia lagi ada di supply pertamanya setelah dia bikin base atau dia keluar dari zona konsol di bawah sini, dan mungkin akan ada retest sampai ke bawah. Ini bagusnya nunggu retest, mungkin di sini baru dia continuation atau nunggu FOMC lagi guys ya. Ini FOMC yang menentukan arah minggu ini nih ya. Ini bisa dilihat dari lower time frame nya seperti ini guys. Ini menarik ya, ini Bitcoin menarik, tapi kita akan sabar menunggu sampai ada FOMC. Oke, itu aja simpelnya. Ini masih sangat bullish ya untuk ya Bitcoin ya, fokus cari buy aja ini. Kemudian UJ ya, UJ ini kemarin ya udah sesuai dengan prediksi ya, di tanggal 11 September ya. Ini dia ada liquidity grab, dan kemudian dia udah break
ini support, dan kemudian dia retest lagi. Kita akan lihat apakah dia akan kembali break support ini. Nah, bisa-bisa juga ini pergerakan realnya sebelum dia turun panjang ini dia nunggu FOMC juga guys, soalnya dia masih di sideways panjangnya juga ini kalau kalian perhatikan ya sih. Jadi menurut gua ini akan turun sih kalau mau untuk USD ya. Sama lah untuk semua pair ya guys ya. GU juga ini, GU masih sideways di sini ya, nothing to do. Kemudian Euro USD juga sama ya. Kita akan lihat DXY nya, indeks USD ya, ini juga lagi sideways menunggu FOMC juga. Jadi itu aja guys beberapa pair yang kita analisa, dan mostly adalah masih sideways untuk menunggu FOMC seperti apa keputusannya ya. Jadi thank you guys dan good luck buat kita minggu ini. Ya, ini kita lihat news ya. FOMC nya itu hari Kamis biasanya ya, subuh. Tapi sebelum itu akan ada core retail sales ya, untuk besok masih ada CPI untuk GBP dan Euro. Itu hari Kamis baru bomnya. Oke, thank you dan good luck.